Halo teman-teman semua. Nah, perkenalkan nama saya Boy Firmansyah. Nah, di sini saya adalah seorang eh, full stack developer yang telah memiliki pengalaman hampir lebih dari 3 tahun. Nah, untuk saya sendiri bergerak di bidang web development. Nah, pada malam ini kita akan belajar nih terkait basic HTML dan CSS. Nah, kenapa sih kok kita belajar HTML dan CSS? Nah, goals itu apa sih? Gunanya itu apa gitu. Nah, jadi kita akan belajar HTML dan CSS ini yang goals atau tujuannya supaya kita kedepannya bisa membuat sebuah platform aplikasi berbasis website. Nah, sebelum kita lebih jauh, yuk mari kita berkenalan dengan HTML dan CSS. Nah, apa itu HTML dan CSS? Nah, sebelumnya, jika teman-teman melihat sebuah website seperti ini, misal kita lihat nih, di kita sekolah, teman-teman bisa akses nih alamatnya. Nah, untuk membuat halaman sekeren ini dan sekece ini, agar bisa membuat calon klien atau customer tertarik terhadap sebuah perusahaan, produk, atau apapun itu, untuk membuat website seperti ini, kita tuh harus mempunyai basic atau pemahaman terkait HTML dan CSS ini. Nah, HTML dan CSS ini sangat penting untuk membuat website sekeren ini. Misal kita nggak tahu nih HTML dan CSS itu apa, nah kita nggak akan nih bisa bikin website sekeren ini. Nah, mungkin kita akan cari tahu apa sih itu HTML. Eh, jadi HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa yang digunakan untuk membuat dan merancang halaman web. HTML berfungsi sebagai kerangka dasar dari sebuah situs web, mengatur struktur dan isi seperti teks, gambar, tautan, dan elemen multimedia lainnya. Ya, jadi kalau ibarat tubuh manusia nih teman-teman, HTML itu ibaratnya adalah sebuah kerangka tulang di mana dia akan membentuk tubuh manusia. Sedangkan untuk CSS atau Crusading Style Sheet adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan format halaman web yang ditulis dalam HTML. Dengan CSS, Anda dapat mengontrol elemen-elemen seperti warna, font, ukuran, spasi, dan tata letak. CSS memisahkan konten HTML dari presentasi sehingga membuat pengelolaan dan pemeliharaan situs web menjadi lebih mudah. Nah, jadi basic atau dasar dari penjelasan HTML dan CSS kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian tools untuk membuat website itu apa sih? Nah, kita akan butuh nih sebuah alat ke depannya untuk membuat sebuah website. Nah, apa sih namanya itu? Nah, kita membutuhkan yang sebuah namanya Visual Studio Code. Nah, jadi software ini atau text editor ini yang kedepannya akan kita gunakan untuk berperang dalam membuat sebuah halaman website. Nah, untuk downloadnya teman-teman bisa kunjungi halaman seperti ini, Visual Studio Code. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih menu yang download di sebelah sini. Nah, teman-teman bisa disesuaikan nanti download untuk Windows, Linux, atau Mac. Oke, kemudian lanjut kita akan praktek membuat sebuah website sederhana. Nah, di sini saya sudah membuka Visual Studio Code saya. Nah, saya akan membuat sebuah file namanya index.html. Nah, untuk HTML itu memiliki struktur tersendiri. Sebelumnya saya ingin untuk memperbesar tampilan saya, apparent zoom in. Nah, untuk membuat kerangka HTML di VS Code teman-teman bisa ketikkan HTML kemudian pilih yang HTML5. Nah, kurang lebih kayak gini. Coba kita jalankan terlebih dahulu menggunakan live server. Nah, kurang lebih basic halaman dari sebuah website sepertinya teman-teman. Nah, kita bisa ganti dokumen ini dalam titel ini, misal belajar basic HTML dan CSS. Nah, nanti otomatis title yang ada di websitenya dia akan berubah. Nah, di HTML kita bisa nih, tadi kalau kita cek pada presentasi di sebelah sini, dia bisa nih menginputkan teks, gambar, tautan, dan elemen multimedia lainnya. Nah, kita akan coba tampilkan sebuah tulisan menggunakan tag H1 atau headline. Misal belajar dasar web programming. Nah, sekarang
kita muncul nih teksnya H1-nya teman-teman atau headingnya. Nah, misal kalau kita ingin menambahkan gambar, kita bisa pakai yang namanya text image. Seperti ini teman-teman. Dan kemudian untuk gambarnya kita bisa pakai atribut yang namanya resource. Kemudian di sini image-nya bisa kita tutup saja kayak gini. Nah, kita bisa cari misal gambarnya digital sekolah. Kita coba copy ininya, kita inspect, kita ambil nih gambarnya teman-teman. Tunggu sebentar. Oh, dia ternyata pakai ini. Coba kita cari logonya. Logo digital sekolah. Nah, misal kita pakai ini ya teman-teman ya. Kita akan coba tampilkan sebuah gambar nih di dalam sini. Misal ini kita copy aja alamatnya, copy image address, kemudian kita masukin ke sini. Nah, harusnya sekarang di sini akan muncul gambar terkait logo digital sekolah. Nah, coba sih kita akan praktek nih membuat HTML dan CSS untuk sebuah layout halaman login sederhana. Nah, ini bisa kita hapus aja teman-teman atau kita komentarin. Nah, pertama saya akan membuat tag form seperti ini untuk membungkus sebuah formulir. Nah, dia masih belum kelihatan. Kemudian di sini saya akan membungkus sebuah tag div dengan kelas yang namanya form input. Kemudian kita masukkan labelnya. Misal ini namanya alamat email. Kemudian di sini ada yang namanya input untuk mengambil inputan dari user. Kemudian kita tambahin placeholdernya itu alamat email. Nah, nanti kurang lebih kalau di refresh dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini kita copy aja jadi 2. Misal ini password. Kita ganti password atau mungkin kata sandi biar seragam. Tipenya kita ganti password. Nah, jadi placeholder itu dia ada yang di dalam inputan sini. Misal kalau nggak kita isi, dia jadi kosongan teman-teman di dalamnya kayak gini. Jadi better kita isi. Nah, kemudian kita akan coba belajar terkait CSS. Jadi, CSS itu bisa dituliskan secara inline maupun internal teman-teman. Kalau inline itu kita tulisnya di sini teman-teman, menggunakan text style. Misal kita kasih width-nya 30%, height-nya 120 pixel. Nah, coba kita kasih border atau garis 1 pixel solid black seperti ini. Nah, nanti dia akan kelihatan ukurannya seperti ini teman-teman. Ini secara inline. Nah, kalau internal kita akan membutuhkan text style di dalam sini. Nah, misal kita sebelumnya hapus saja nih ininya. Misal kita pertama menggunakan elemen wildcard, di mana elemen wildcard ini adalah melakukan styling pada seluruh elemen yang ada di dalam website ini. Misal kita kasih coba defaultnya paddingnya 0, marginnya 0, kemudian box sizing border box. Nah, kurang lebih kayak gini. Kemudian kita styling nih formnya teman-teman. Kita kasih aja border 1 pixel solid black kayak gini. Nah, cuma form ini dia belum ada ukurannya nih, makanya dia full. Coba kita kasih ukuran width-nya 300 pixel. Kemudian kita kasih height-nya 100 pixel. Nah, kurang lebih nanti seperti ini teman-teman. Nah, kita akan coba buat kotaknya ini ada di tengah. Yaitu kita bisa pakai yang namanya margin. Atas bawahnya 0 pixel, kiri kanannya auto. Nah, coba kita kasih atas bawahnya kita kasih 100 pixel. Nah, jadi dia ada di tengah nih.
atau kita bikin 200 biar dia di tengah. Nah, kurang lebih dia seperti ini teman-teman. Kemudian kita coba kasih batas dalam kontennya, yaitu menggunakan padding. Kita kasih paddingnya 16 pixel. Nah, kayak gini. Setelah seperti ini, kita akan coba buat titelnya ini dia berada di atas dari inputnya. Kita bisa bikin seperti ini. Kita ambil elemen label, tag label. Kita kasih namanya display inline block biar dia jadi turun. Oh sorry, harusnya displaynya block biar turun. Nah, kurang lebih dia turun teman-teman, kayak gini. Kemudian kita kasih margin bottom 8 pixel. Nah, sekarang dia agak turun nih. Oh ya, mungkin form ini dia akan melebihin ukuran aslinya. Kita bisa tambahin atribut di depannya itu min height. Jadi nanti tingginya dia bisa mengikuti sesuai dengan kontennya. Kurang lebih kayak gini teman-teman. Kemudian kita coba styling form ini biar dia ukurannya 100% nih, full. Kita gunakan tag input, kita selektor inputnya ini. Jadi elemen input ini kita akan berikan style yaitu width-nya 100%. Kemudian kita kasih height-nya 44 pixel. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian kita kasih padding left-nya 8 pixel, padding right-nya 8 pixel juga. Jadi biar dia ada batasnya nih, kanan kirinya. Nah, kemudian kita coba form input ini kita gunakan nih untuk memberikan jarak atas bawahnya. Kita bisa kayak gini. Form input kita kasih margin bottom 16 pixel biar dia turun ke bawah. Nah, misal kalau dia kurang gede atau kurang banyak, kita bisa tambah lagi. Cuma kita akan ngurangin si label ini, dia kebanyakan. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah, tinggal kita tambahkan sebuah button saja di sini. Kita bikin form input lagi. From input. Nah, jadi kalau saya menuliskan titik, kemudian diikuti nama, dia akan membuat sebuah elemen div dengan kelas tertentu yang sesuai saya inputkan. Ini kita kasih button nih di sini. Misal kita kasih tombolnya masuk kayak gini. Nah, coba kita styling buttonnya. Button kita bikin width-nya 100%. Nah, sekarang dia full. Kemudian kita coba kasih height-nya 40 pixel. Nah, kayak gini teman-teman. Kemudian kita kasih background color navy atau blue deh, kayak gini. Kemudian kita kasih colornya white. Oh, atau mungkin kita samain kayak digital scholar, dia ada warna oranye-nya. Kita pakai oranye aja. Nah, nanti kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah, jadi ini adalah basic dari sebuah form. Nah, kita bisa kasih ketika dia disorot, dia kursornya berubah, itu kursor pointer. Nah, jadi seakan kalau kita sorot, dia akan seperti bisa diklik. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Misal bayu@gmail.com, kemudian passwordnya seperti ini. Nah, kurang lebih ini adalah hasil dari kita membuat form sederhana. Nah, misal kita pengen nih formnya ukurannya kurang gede nih bang. Nah, kita bisa gedein width-nya di sini, yaitu 400 pixel. Nah, nanti kurang lebih dia jadinya seperti ini. Atau mungkin kita akan coba buat dia jadi lebih modern. Kita bisa bikin ujungnya tidak tumpul atau lancip. Kita bisa pakai namanya border radius, biar ujung-ujungnya dia menjadi tidak lancip teman-teman. Nah, jadi sekarang inputannya sudah terlihat modern. Nah, kita coba terapkan ke input sama buttonnya teman-teman. Nah, kita bisa tuliskan ulang di sini yaitu border radius 20 pixel. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Kemudian di buttonnya juga border radius 20 pixel. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Mungkin kalau 20 kebanyakan kita bikin 12. Nah, kalau lebih kayak gini. Nah, jadi ini adalah hasil dari kita membuat sebuah website sederhana ya. Nah, gimana caranya membuat website seperti ini? Nah, tentu caranya kita harus belajar basic
HTML CSS terlebih dahulu, baru kita bisa membuat website sekeren ini. Oke, kembali ke PowerPoint. Jadi kurang lebih itu adalah penjelasan singkat gimana cara kita membuat sebuah website. Itu adalah overview-nya. Nah, mungkin kalau teman-teman nanti pengen membuat website yang benar-benar real, bisa dipakai gitu. Nah, teman-teman bisa aja join di kelas di Digital Sekolah. Oke, kurang lebihnya itu aja teman-teman dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di next pembelajaran.